Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin ingin mempresentasikan mempresentasikan tentang Pancasila. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. bernegara. Pertama, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu saya sendiri, Habib Ardiansyah. Saya Delfos Bindi Montoya Napitupulu. Dan saya Jiwi Baktiuda. Saya Cindy Indriani. Kami dari kelompok 5, capaian pembelajaran lulusan atau yang biasa disingkat dengan CPL. Lulusan diharapkan untuk 1. Menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu berakhlak mulia, mandiri, bertanggung jawab, dan menghargai keberagaman. Serta memiliki pemahaman tentang sejarah, perkembangan, dan relevansi Pancasila. Kemudian ada mampu menerapkan Pancasila dalam kebijakan publik dan pembangunan nasional. Serta berpikir kreatif dan kritis dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan kebijakan nasional. Lalu yang terakhir itu ada mengaplikasikan prinsip keadilan sosial dan gotong royong dalam pembangunan bangsa. Kemudian itu ada capaian mata kuliah. Yang pertama itu mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menganalisis relevansi pendidikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian itu ada mengidentifikasi dan menerapkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, sistem filsafat, etika, moral, dan dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Serta yang terakhir itu mengevaluasi dan mengaplikasikan Pancasila dalam kebijakan publik, sistem ekonomi, pembangunan nasional, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, jadi di slide berikutnya ada pengantar perkuliahan dan relevansi pendidikan Pancasila. Apa sih pentingnya pendidikan Pancasila? Pancasila sebagai dasar negara yang harus dipahami oleh setiap warga negara Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan beradab. Selain itu, pendidikan Pancasila mengikatkan kesadaran berbangsa dengan mengajarkan pentingnya menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama. Dan ada juga tujuan apa sih di pendidikan Pancasila. Jadi tujuan pendidikan Pancasila itu membangun karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, memperkuat rasa nasionalisme, dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, pendidikan ini mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif, yang memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks kehidupan bernegara dengan memahami nilai-nilai Pancasila. Oke, selanjutnya di sini ada sejarah dan perkembangan Pancasila. Yang pertama, sejarah Pancasila. Sejak kelahirannya pada 1 Juni 1945, Pancasila telah menjadi dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pancasila diresmikan sebagai dasar negara dan pembukaan Undang-Undang 1945. Ini menandai pengakuan resmi terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa, dan landasan bagi sistem perperintahan. Setelah reformasi tahun 1998, Pancasila kembali diterpretasikan sebagai dasar yang lebih fleksibel dan inklusif. Saat ini Pancasila diharapkan dapat menjadi panduan untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab, serta menjadi jembatan untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Pancasila terus diajarkan dalam pendidikan dan diharapkan dapat menjadi landasan dalam menghadapi tantangan global dan menjaga keutuhan bangsa. Oke, selanjutnya ada sejarah dan perkembangan Pancasila. Yaitu pertama ada perkembangan Pancasila. Pancasila berkembang sebagai pedoman hidup bangsa yang terus relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Saat ini Pancasila tidak hanya diajarkan sebagai teori, tetapi juga diharapkan dapat diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Dengan demikian, Pancasila ini tetap relevan sebagai landasan moral dan etika dalam menghadapi tantangan global dan menjaga kebutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar negara dari konstitusi. Yang pertama ini ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ini merupakan dasar dari segala bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila ini juga berfungsi sebagai alat pemersatu dalam menghadapi berbagai tantangan, baik seperti internal maupun eksternal. Yang kedua ada konstitusi negara. Pancasila ini menjadi landasan bagi Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik, selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi dan sistem filsafat serta pengembangan ilmu. Yang pertama itu Pancasila sebagai ideologi. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memberi arah dan tujuan nasional dan prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara. Lalu, sistem filsafat. Pancasila mengandung nilai-nilai filsafat yang membentuk dasar moral, etika, dan kebijakan. Yang ketiga ada pengembangan ilmu. Pancasila mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kesejahteraan umum.
Lalu ada Pancasila sebagai sistem dan etika moral. Jadi yang pertama itu etika dan moral Pancasila. Pancasila mengajarkan nilai moral yang tinggi, menghargai keberagaman, dan mengedepankan keadilan sosial. Yang kedua ada penerapan kehidupan. Sikap saling menghargai antar individu dan golongan, serta menjaga kesatuan bangsa dan dasar moral yang kokoh. Selanjutnya ada Pancasila dalam kebijakan sistem ekonomi dan pembangunan nasional. Yang pertama ada kebijakan ekonomi. Pancasila sebagai dasar pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan. Pancasila sebagai kebijakan ekonomi bukan hanya sekedar panduan, tetapi menjadi prinsip dasar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ada pembangunan nasional. Pancasila berperan dalam mewujudkan tujuan pengembangan nasional yang menekankan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berbudaya. Pengembangan yang berlandaskan Pancasila tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pengembangan sosial, budaya, dan lingkungan, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara holistik dan berkelanjutan. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama ada ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai landasan dalam pengembangan. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Yang kedua, ada keterkaitan dengan pengembangan ilmu. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam penelitian dan inovasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selanjutnya ada penerapan Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Yang pertama dalam kehidupan pribadi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Yang kedua ada di sosial, memperkuat semangat gotong royong dan menjaga persatuan bangsa dalam kerangka keberagaman. Yang ketiga ada di profesional, mengaplikasikan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam dunia profesional dan kebijakan publik. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kita pada hari ini yaitu yang pertama, Pancasila sebagai landasan. Contohnya itu kayak pedoman hidup yang mengarahkan bangsa Indonesia menuju kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian ada penerapan dalam berbagai aspek. Contohnya itu penguatan pemahaman dan penerapan Pancasila dapat mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah pentingnya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila harus terus ditanamkan untuk memperkokoh identitas bangsa Indonesia dan mengatasi berbagai tantangan global. Oke, sekian dari Jadi kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.